Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah sesi ketiga dari beberapa sesi yang saya sudah siapkan untuk mengajarkan kita tentang bagaimana menyembah atau mendekat kepada Tuhan, intim dengan Dia, dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara mengikuti sesi-sesi yang sebelumnya, maka di sesi yang pertama kita belajar tentang Tuhan dapat disembah di mana saja karena Dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Di sesi yang kedua di hari sebelumnya kita belajar bahwa kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran bukan supaya kita diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati, itu sebabnya kita memuji Dia, kita mengangkat tangan, kita menghormati, kita memberikan penghormatan dan bahkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, di hari yang ketiga atau sesi yang ketiga ini, saudaraku, saya ingin berbagi kepada kita sekali lagi di dalam Yohanes pasal 4, kali ini di ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, saudara, elemen ketiga ketika kita belajar tentang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran adalah pengenalan. Pengenalan adalah kunci yang penting di dalam kita menyembah kepada Tuhan. Saudara, pertanyaannya begini, mungkinkah seseorang atau pribadi atau kelompok menyembah sesuatu yang tidak dikenal? Saudara, apakah mungkin? Karena Yesus berbicara dengan wanita ini, seolah-olah wanita ini menyembah tapi tidak mengenal yang disembah. Nah, saudara, ternyata kalau kita mau belajar dan bisa mendalaminya, kita bisa menemukan berbagai alasan kenapa orang bisa menyembah sesuatu objek dan dia tidak mengenal yang disembah. Pertama, saya kira dia terjebak dalam spirit atau roh agamawi. Agamalah yang membuat manusia terus melakukan ritualitas tanpa pengenalan. Itu sebabnya ketika saudara membela agama bukan Tuhannya, maka orang membabi buta karena dia membela sesuatu yang dia tidak paham. Ya, padahal Tuhan tidak perlu dibela. Nah, yang kedua, saudara, saya percaya bahwa orang bisa menyembah sesuatu yang tidak dikenal atau bahkan ya dia tidak paham tentang apa yang dia lakukan karena dia ikut-ikutan. Mungkin saja wanita ini berkata, karena nenek moyang kami menyembah ke gunung itu, ya kami juga ikut ke sana. Kalau didalamin, kenapa kamu ikut ke sana? Ya intinya kami beragama dan kami menyembah ke arah situ. Nah, saudara mungkin bertanya, apakah hari-hari ini di gereja modern terjadi hal yang sama? Mungkin saja terjadi. Ya, mungkin saja terjadi. Karena banyak orang beragama Kristen, lahir secara Kristen, tapi tanpa pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Dari mana buktinya? Buktinya di sini. Ketika beribadah, mereka malah tidur di dalam gereja. Ya, ketika mereka beribadah, ketika mereka berdoa, doa yang lama membosankan dia, bahkan dia tidak betah. Nah, sebetulnya ini menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan karena ternyata banyak orang tidak bisa tidur di rumah dan di gereja bisa tidur gitu. Unik juga tentang hal ini. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa pengenalan betapa pentingnya. Karena gini, kalau saya ngobrol atau saya berbicara dengan orang yang saya kenal, apalagi orang yang saya kasihi, mata saya pasti berbinar-binar. Semangat, energi saya begitu luar biasa. Nah, mestinya itu yang terjadi ketika saudara memutuskan untuk menyembah Tuhan. Ketika saudara memutuskan untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Energi saudara mestinya begitu luar biasa, berkobar-kobar.
Itu sebabnya pemazmur berkata, hatiku senang. Daud berkata, hatiku senang apabila orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mengapa saudara? Karena ketika dalam pertemuan raya, orang semua bersuka cita memuji Tuhan. Dia juga sangat bergairah dan waktu itu sangat dinanti-nantikan. Apa yang mendorong dia ke sana? Bukan euforianya. Karena Daud mengenal siapa yang dia sembah. Nah, saudara, begitu juga ketika Rasul Paulus menceritakan pengalamannya di dalam Filipi. Saudara, Filipi 3 ayat 8. Paulus berkata, aku justru menanggalkan semua kemegahan, semuanya dianggap sampah, status sosial, kepintaran dia, kekayaan, kedudukan, posisinya, justru ditanggalkan karena pengenalan dia akan Tuhan. Jauh lebih berharga, jauh lebih penting dari semuanya itu. Dan ketika di 2 Timotius pasal 1, Rasul Paulus katakan begini, hai Timotius, kamu harus terus terpaut, hatimu terpaut, terikat kepada Tuhan, dan sembahlah Tuhan, layanilah dia. Karena aku sudah punya pengalaman, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin akan kuasanya. Ada satu lagu lama yang sangat terkenal. Karena aku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ini lagu sangat lama. Saya tidak tahu berapa dalam saudara mendalami lagu ini. Tapi lagu ini memiliki arti yang sangat dalam. Karena begini, saudara, semakin dalam saudara mengenal Tuhan, semakin dalam pula engkau menyembah Dia. Kalau kita mengenal Tuhan hanya ya seperti ini, kita ngobrolnya seperti ini. Makanya ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin orang bisa berdoa 1 jam, 30 menit, 40 menit? Sebetulnya pertanyaannya juga dibalik. Kalau saudara ngobrol dengan orang yang saudara cintai atau saudara sedang jatuh cinta kepada seseorang, apakah saudara membutuhkan waktu? Saudara berkata ini 10 menit selesai. No. Saya kira ada banyak orang sedang jatuh cinta dan ngobrol dengan orang yang mereka kasihi, itu tidak akan pernah habis bahannya. Dan mereka terus berlama-lama, maunya berlama-lama. Dan semuanya itu bermula karena kecintaan dan pengenalan akan Tuhan. Saya berdoa supaya sesi ini menolong kita, menyadarkan kita, paling tidak memberikan koreksi. Apakah kita hanya beragama Kristen? Kita menyembah karena kita beragama, kita menyembah karena kita ikut-ikutan, atau saya menyembah Tuhan karena saya tergila-gila sama Dia, karena saya mengenal Dia. Dan ingat baik-baik saudara, pengenalan dibangun karena pengalaman. Semakin engkau berjalan dengan Tuhan dan mengalami Dia, semakin engkau mengenal Dia. Dan semakin kita mengenal Dia, semakin dalam pula kita akan terikat, terpaut hati kita kepadanya. Saya berdoa supaya sesi yang ketiga ini menolong dan mencerahkan kita, supaya kita membangun manusia batinia kita, membangun keintiman dengan Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.